warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UN. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan alat-alat pendidik. Alat-alat pendidik adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk terciptanya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Alat pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, fisik, yaitu berupa papan tulis, buku pelajaran, komputer, dan lainnya. Yang kedua, non-fisik, yaitu ada kurikulum, metode, dan evaluasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Menurut saya, dalam upaya penciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber pelajaran yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup atau sistem sosial, dan keluarga menyediakan situasi belajar, ikatan kekeluargaan, membentuk anak, mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Peranan pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Menurut Si Hombing 2001, ada beberapa peranan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat kepemerintahan dalam menata dan menatap pelaksanaan pendidik yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pelayanan masyarakat, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai pendamping, yang keempat sebagai mitra, yang kelima sebagai penyandang, dan selanjutnya peranan masyarakat. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Untuk itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan turunan masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung. Menurut saudara, bagaimana hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia? Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu yang ada di luar dari individu. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam individu. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik, seperti keadaan iklim dan keadaan alam, lingkungan budaya, bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan yang lainnya. Dan lingkungan sosial atau masyarakat, seperti keluarga, kelompok bermain, dan organisasi. Hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat, pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat, pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan, fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta menyiapkan sumber daya manusia pembangun yang bermutu. Dengan demikian, penumbuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan pembangunan nasional.